Iya, minasan, welcome back again with Mr. K di sini. Oke. Setelah penantian panjang yang bikin fans pada gregetan, akhirnya hiatus ini muncul lagi dengan kejutan paling besar. Salah satu update paling mengejutkan adalah fakta bahwa Beyond Netero, anak dari Isaac Netero, ternyata punya peran yang jauh lebih penting dan gila dari yang kita kira. Terus bukan cuma itu, ada banyak sekali pendapat maupun teori yang mulai berkembang, dan yang paling panas tentu saja dari salah satu pangeran Kakin mungkin adalah anaknya Beyond. But sebelum ceritanya terlalu jauh, kayaknya kalian perlu mengenal lebih dalam tentang siapa Beyond Netero itu. Lalu apa sih tujuan sebenarnya Beyond yang bikin dia terobsesi buat pergi ke Dark Continent? Nah, di konten kali ini Mr. K bakal bedah sosok misterius ini, mulai dari siapa dia, hubungannya dengan Kakin, sampai ambisinya yang segila apa. So, tanpa banyak cuit gak jelas, monggo enjoy. Langsung kita breakdown Beyond Netero. Jadi siapa sebenarnya Beyond Netero ini? Buat yang mungkin lupa, Beyond adalah anak dari Isaac Netero, mantan ketua Association Hunter sekaligus salah satu karakter paling kuat di dunia Hunter x Hunter. Tapi beda banget sama sosok Netero yang spiritual dan cenderung tenang. Beyond ini jauh lebih ambisius, bahkan terkesan nekat. Kalau Netero menjalani hidup dengan filosofi dan kekuatan batinnya, Beyond hidup dengan tujuan lebih pragmatis, menguasai hal yang belum pernah disentuh oleh manusia lain. Bahkan ambisi seorang Beyond Netero sebenarnya sangatlah jelas, Dia pengen menjelajahi Dark Continent, tempat yang selama ini dianggap sebagai wilayah terlarang karena bahayanya yang luar biasa. Dan gak main-main, Beyond ini sampai rela ngelawan pemerintahan dunia dan Association Hunter buat mewujudkan impiannya. Udah shinting dan gila kan? Menariknya, hubungan antara Beyond dan ayahnya Netero itu agak misterius. Bahkan kita tahu kan kalau Beyond dilarang untuk pergi ke Dark Continent selama Netero masih hidup. Padahal di satu sisi kita tahu kalau Netero dulu pernah pergi ke Dark Continent, tapi dia gak banyak ngomong soal pengalamannya di sana. Ya, bisa jadi Beyond punya keinginan untuk melampaui ayahnya, sesuai dengan namanya Beyond yang berarti melampaui atau melebihi. Tapi ini juga bisa ngasih kita clue kenapa Beyond begitu terobsesi sama Dark Continent. Mungkin dia ngerasa belum cukup kalau cuma jadi anak Netero. Beyond sendiri pengen ngebuktiin kalau dia bisa lebih hebat dan berani dari ayahnya. Bahkan ambisinya untuk nunjukin kalau Beyond punya karakter yang jauh lebih kompleks daripada sekedar hunter biasa atau bisa jadi malah Beyond sendiri tidak memikirkan hal seperti itu dan hanya mencoba menjadi seorang hunter, di mana tantangan, bahaya, dan eksplorasi emang menjadi sesuatu yang dicari. So, untuk menjawab pertanyaan apa sebenarnya tujuan Beyond Netero, simpelnya dia ingin pergi ke tempat yang orang lain belum pernah pergi, lalu dia ingin ketemu dengan orang yang belum pernah seorang pun temui. And last, mungkin Beyond ingin meraih apa yang orang lain belum pernah bisa dapatkan dan menjelajahi itu tanpa ada batasan aling-aling. Well, mempertimbangkan tujuan atau keinginannya itu, jelas Dark Continent adalah jawaban dari semua keinginan Beyond. Maka, melihat apa yang dia lakuin sampai sejauh ini, demi untuk mencapai tujuannya semuanya malah menjadi masuk akal sekarang. Lanjut melihat ambisinya yang begitu besar, apakah kekuatan dari Beyond mendukung dirinya untuk melakukan hal itu? Well, jawaban simpelnya, sebenarnya kalian ingat kan kalau dia anak dari ketua Netero atau mantan hunter terkuat yang pernah ada. Jadi kalau ngelihat gennya sih udah jelas kalau anaknya gak bakal jauh beda. Walau satu hal sebenarnya yang jelas dimiliki oleh Beyond Netero adalah kecerdasannya luar biasa. Gak cuman kuat secara fisik, tapi juga sangat pintar dan cerdik. Bahkan bisa merencanakan sesuatu selama puluhan tahun lamanya. Wow. Meski sampai sekarang kekuatannya masih belum diketahui, ada banyak teori tentang kemampuan yang mungkin dimilikinya. Zodiac pernah mencatat bahwa Beyond Netero dan Isaac Netero punya kepribadian yang hampir sama. Dan menurut personality test ala Hisoka, bisa diasumsiin kalau Beyond dan Isaac mungkin memiliki tipe Nen yang sama, yaitu enhancement. Buat kita para fans bangkotan pasti udah tau lah kalau tipe Nen ini memungkinkan penggunanya untuk meningkatkan kemampuan fisik baik dalam hal menyerang maupun bertahan. Tapi ada satu teori menarik menyebutkan bahwa kemampuan Nen Beyond bisa berkaitan dengan panas. Dalam gambar berwarna yang dirilis Togashi Nook Chapter 341, ada tangan Beyond yang terlihat hampir terbakar, seolah dia punya kemampuan panas atau energi thermal. Meski ini masih teori, kita bisa menduga kalau kemampuan Beyond mungkin akan jauh lebih kompleks daripada kekuatan mantan ketua Netero. Apalagi kalau kita hubungin sama dua chapter terbaru, di mana kita dikasih informasi Beyond juga pernah menunjukkan kemampuan untuk meletakkan kutukan yang sangat kuat. Kutukan ini bahkan dia pasang pada anak-anaknya sendiri,
di mana dia mengubah mereka seolah menjadi tumbal hidup untuk mengeliminasi target tertentu. Kutukan ini begitu kuat sehingga anak-anaknya sendiri gak bisa melepaskannya. Kutukan ini tampak sebagai bola mata yang muncul di bawah lidah korban. Kekuatan mengerikan yang membuat Beyond makin misterius, bukan? Next, tanpa kita sadari ya, selama ketidakmunculan Beyond di cerita Hunter x Hunter, apa yang dia lakuin adalah mempersiapkan segalanya untuk bisa melakukan perjalanan ke Dark Continent. Bayangin, Beyond sudah mempersiapkan anak-anaknya untuk menjadi pelindung para pangeran yang akan menjadi next Raja Kagen. Terus masukin anaknya ke Royal Blood pula. Beyond bahkan sudah menyiapkan gebrakan dengan membuat Kagen menyatakan kalau mereka siap untuk membuka sejarah dengan melanjutkan perjalanan ke Dark Continent, yang jelas hal ini sampai ditentang V5 dan membuat Zodiac disuruh untuk memburunya. Tapi apakah semua itu tanpa rencana? Ya balik lagi rek, Beyond itu pinter sekaligus cerdik. Ayahnya ngelarang dia buat ngelakuin perjalanan sebelum dirinya mati. Terus dia mempersiapkan semuanya sambil menunggu kematian ayahnya dong. Tapi mungkinkah kematian ayahnya juga ada peran Beyond di belakang hal itu? Pasalnya kita tahu kan, Beyond udah mempersiapkan rencananya selama puluhan tahun dan bisa aja dia sudah ngerasa pede buat ngelakuin rencananya. Tapi dia terhalang perkataan Nether nggak ngizinin dia untuk ngelakuin itu selama dia hidup. Pendapat ini didukung sama Pariston yang pada akhirnya bekerja di bawah Beyond, dan King yang pernah bilang kalau Pariston adalah orang di balik kemunculan semut Chimera. Jadi, meski masih sekedar pendapat ya, cuman kalau kita pikir-pikir ya, hal ini menjadi masuk akal banget. Ditambah rencana dan persiapan dari seorang Beyond tuh udah sampai ke titik salah satu pangeran Kagen ternyata adalah anak kandungnya. Ya, seperti yang dikatakan oleh Longgi, dia bilang kalau salah satu pangeran sebagai anak Beyond. Nah, gimana? Makin pusing dan misterius kan? Karena sekarang kita seolah-olah diajak menebak-nebak siapa sebenarnya pangeran Kagen yang merupakan anak kandung dari Beyond Netero. Haruskah kita lihat dari bakatnya? Ataukah harusnya kita lihat dari perawakannya? Baru aja balik dari hiatusnya, Togashi Sensei emang udah langsung memasak sesuatu yang bener-bener bikin kita semangat lagi buat ngikutin serialnya. Walau pas hiatus juga nyebelin sih. Gimana nih? Masih belum sampai Dark Continent aja kita udah dikasih banyak sekali kejutan. Apalagi kalau udah sampai ke Dark Continent, mungkin di sana ya Beyond malah akan sadar kalau dia gak bisa mewujudkan impiannya. Bukan hanya karena Dark Continent adalah wilayah yang berbahaya, yang bahkan ayahnya sendiri aja kesulitan, melainkan kalian ingatkan sosok Don Freaks, orang yang katanya menulis buku tentang Dark Continent. Kalau emang bener sosok itu ada wujudnya, gak cuma Beyond aja yang bakal kaget, melainkan kita semua yang ngikutin serialnya kembali dikejutkan dengan kemunculan orang misterius yang sudah berusia lebih dari 300 tahun lamanya. Wow, kita tinggal tunggu aja next update berikutnya rek. Jadi stay tune dan selamat berpusing ria. See you next time. Adi Sekarang Melo, stay safe, salam Animedia.